Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Uswahal Imam. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi, yaitu materi di kelas 10 semester genap. Silahkan kalian perhatikan dengan saksama apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kompetensi dasar pada materi teks negosiasi ini, yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kompetensi keterampilannya yaitu 4.10, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Indikator pencapaian kompetensinya atau yang harus kalian pelajari dan harus kalian bisa di dalam materi teks negosiasi KD 3.10 dan 4.10 ini adalah: yang pertama, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri dan tujuan dari teks negosiasi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tujuan teks negosiasi. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan tata cara bernegosiasi yang baik. Yang keempat, kalian mampu mengetahui dan menyajikan pola-pola penyajian dalam teks negosiasi. Yang kelima, kalian mampu mengetahui mana kalimat pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Dan terakhir, yang keenam, kalian mampu mempresentasikan teks negosiasi atau mengetahui mana yang termasuk teks negosiasi, mana yang bukan termasuk teks negosiasi. Ya, kita masuk ke materi pokok. Apakah kalian tahu apa itu teks negosiasi? Ya, nah dari kedua gambar ini bisa kalian perhatikan ya. Gambar yang pertama itu di pasar, kemudian gambar yang kedua itu ada di sebuah kantor atau perusahaan. Nah, dari dua gambar itu, apakah keduanya termasuk aktivitas bernegosiasi? Ya, betul sekali. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses tawar-menawar ya, untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu. Nah, yang pastinya di akhir kegiatan negosiasi itu ada yang namanya kesepakatan atau persetujuan. Jadi, kalau kita mau menyebutkan itu termasuk teks negosiasi atau bukan, kita harus tahu dulu ada tawar-menawarnya, kemudian diakhiri dengan kesepakatan atau persetujuan. Nah, tadi kalian sudah melihat dua gambar. Berdasarkan gambar tersebut ya, kedua gambar sebelumnya itu memang merupakan gambar yang menunjukkan aktivitas bernegosiasi, yaitu bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Di pasar pasti mencapai kesepakatan harga dari penjual dan pembeli untuk membeli suatu barang. Yang kedua, kesepakatan antar
individu atau kelompok di perusahaan ya. Aktivitas bernegosiasi di sini berarti tidak hanya dalam hal jual beli ya, tidak hanya di pasar. Kalian bisa menjumpai di kantor, di sekolah, bahkan di rumah pun kalian juga bisa bernegosiasi dengan orang tua kalian. Akan tetapi ini ya harus diperhatikan juga bisa dilakukan ketika melakukan negosiasi bisnis yang tadi sudah saya jelaskan. Intinya di dalam negosiasi itu ada proses tawar-menawar dan diakhiri dengan sebuah kesepakatan atau persetujuan. Negosiasi bisa di bidang jual beli, jual bisnis, atau di sekolah atau di rumah, yaitu negosiasi misalkan ketika kalian minta uang saku yang lebih, itu juga masuk ke dalam negosiasi asalkan di dalamnya terdapat, saya ulangi lagi, proses tawar-menawar dan persetujuan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks negosiasi ya. Yang pertama, harus ada partisipan atau pelaku. Di dalam negosiasi itu pasti harus ada pelaku. Kalau tidak ada pelaku, bagaimana negosiasi itu akan berjalan ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama, adanya partisipan atau pelaku. Nah, ciri-ciri yang kedua, adanya pengajuan dan penawaran. Nah, untuk teks negosiasi harus ada pengajuan dan harus ada penawaran. Jadi tadi partisipannya itu harus ada yang melakukan pengajuan dan harus ada yang melakukan penawaran. Ciri yang ketiga yaitu adanya perbedaan kepentingan antar dua belah pihak. Ya, jadi ada dua pihak, antara pihak yang satu dengan pihak yang dua harus ada perbedaan kepentingan. Contoh, ada penjual dan pembeli. Penjual berkepentingan untuk menjual dagangannya, kemudian pembeli berkepentingan untuk membeli dagangan penjual. Nah, itu yang disebut perbedaan kepentingan. Nah, ciri yang terakhir yaitu yang keempat, adanya kesepakatan. Jadi, di dalam teks negosiasi di akhir kegiatan itu harus ada yang namanya kesepakatan atau persetujuan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Nah, setelah kalian mempelajari ciri-ciri teks negosiasi, sekarang kira-kira apa itu tujuan dari teks negosiasi anak-anak? Ya, betul sekali. Tujuan teks negosiasi yang pertama tadi harus mencapai kesepakatan. Nah, tujuan yang kedua mencapai penyelesaian atau jalan keluar antara dua belah pihak. Yang terakhir yaitu kondisi saling menguntungkan atau win-win solution ya. Jadi kalau ada salah satu saja pihak yang tidak diuntungkan atau salah satu ada pihak yang dirugikan, maka itu bukan termasuk negosiasi. Ingat ya, tujuannya ada 3. Yang pertama mencapai kesepakatan, yang kedua mencapai penyelesaian atau jalan keluar, yang terakhir kondisi saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, bagaimana cara negosiasi yang baik anak-anak? Ya, ini kita akan mempelajari tata cara negosiasi yang baik ya. Yang pertama, itu kita harus memposisikan diri sama ya. Maksudnya sama itu ya tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih rendah. Intinya kita posisinya sama. Kemudian yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Jadi kita tidak boleh berkata kasar ya, kita harus sopan, harus santun. Karena kita harus saling menghargai antara pihak satu dengan pihak yang lain. Yang ketiga, mencari solusi terbaik ya. Solusi ini yang nanti akhirnya adalah saling menguntungkan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, sudut pandang yang berbeda antara dua belah pihak. Sama seperti tadi sudah saya jelaskan, adanya kepentingan yang berbeda. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak boleh mengedepankan ego masing-masing. Jadi kalau
salah satu pihak saja mengedepankan ego, nanti tidak akan berjalan dengan baik negosiasinya, pasti akan penuh dengan emosi salah satunya ya, baik itu emosi marah, kecewa, ataupun sedih, tidak terima, dan lain sebagainya. Ya, kali ini kalian akan mempelajari pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Nah, di dalam negosiasi, ketiga unsur itu harus dan wajib ada. Yang pertama, pengajuan. Pengajuan itu proses awal atau bagian awal ketika melakukan negosiasi, ya. Pengajuan itu sama saja dengan permintaan ataupun usulan. Jadi kalau ada dialog, orang itu mengajukan sesuatu atau meminta sesuatu atau mengusulkan sesuatu, itu kita sebut sebagai pengajuan. Yang kedua, penawaran. Penawaran itu respon terhadap bagian pengajuan, ya. Setelah adanya pengajuan atau permintaan ataupun usulan, jadi ada pihak yang merespon, itu namanya penawaran. Nah, yang terakhir, persetujuan. Persetujuan ini sama saja dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Jadi ada hasil akhirnya berupa persetujuan ataupun kesepakatan. Dalam bernegosiasi atau di dalam teks negosiasi itu ada beberapa pola penyajian. Nah, yang sering kita dengar itu pola yang pertama, yaitu lisan. Lisan ini berisi narasi dan dialog, ya. Narasi itu berupa cerita, dialog itu berupa percakapan, ya. Yang kedua, pola penyajian dalam bentuk tulis. Biasanya ini kalau kalian berada di suatu perusahaan perdagangan, itu ada surat penawaran dan ada juga surat permintaan barang. Nah, surat penawaran dan surat permintaan barang ini awalnya adalah ada surat penawaran. Misalkan salah satu perusahaan menawarkan buku kepada sekolah. Nah, kalau misalkan dibalas oleh sekolah, maka sekolah itu akan membuat yang namanya surat permintaan barang. Terima kasih kalian sudah menyaksikan penjelasan yang saya sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati, jaga iman, tetap laksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.